Halo, halo. Cek, cek, cek. Bentar ya, belum masuk kayaknya. Halo, ada dari Kak Tri. Udah join nih. Bentar ya. Mic saya kok belum masuk ya? Nah, oh, belum masuk sih. Oke. Suara saya udah terdengar jelas nggak sih, teman-teman? Dari Kak Utami juga. Oke, halo, halo. Sebelum dimulai, boleh diinfo dong, suaranya udah jelas nggak sih? Oke, sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Bentar, saya ngecek HP dulu. Suara jelas, oke. Bentar ya. Hmm. Gimana aktifkan suara ya, Go? Ini nanti ini baru satu arah sih. Jadi kalau kita pakai platform ini itu ada dua. Nanti ada sesi networking. Cuman karena kayaknya nggak ada sesi networking deh, teman-teman. Karena saya nggak tahu ya aplikasi ini kok sekarang cuma bisa maksimal 45 menit ya. Biasanya itu ada bisa sampai berjam-jam ya. Biasanya kalau di kita live class ini dari jam 8 sampai jam 9 itu kayak Q&A, terus materi dan lain-lain. Terus jam 9 sampai jam 10 itu baru networking. Jadi kayak breakout room-nya Zoom gitu bisa pakai aplikasi ini. Cuman sekarang nggak tahu, nggak bisa. Jadi ya itulah ya, cuma bisa 45 menit ya. Halo, halo ada dari kalian. Oke ya, sambil mungkin kita mulai aja ya. Iya, baru pertama. Oke. Jadi buat teman-teman yang baru gabung pertama kali nonton live class ini, entah rekamannya atau datang live, saya ucapkan selamat datang teman-teman, selamat bergabung. Jadi live class ini adalah sesi tambahan teman-teman, ya bonus ini ya apa, eee, after class bonus gitu kali ya, apa sebutannya saya nggak tahu ya. Pokoknya ini adalah fasilitas khusus buat teman-teman member kelas copywriting, jadi kita bisa sharing. Jadi nggak hanya teman-teman belajar lewat video yang direkam, tapi ada juga selain ada komunitasnya juga di grup Telegram, ini juga ada sesi live class-nya juga. Jadi bisa ngobrol sama saya langsung, networking sama teman-teman gitu ya. Nah, di live class kali ini sebenarnya live class itu bahas apa sih? Live class ini sebenarnya, bahasnya itu random teman-teman ya, jadi nggak tentu gitu kan topik-topiknya ya. Kadang Q&A, kadang ada materi, kadang materinya cuma bentar, terus networking-nya banyak gitu kan, itu tergantung sih, jadi fleksibel aja ya. Jadi, live class ini selalu diadakan pada hari Rabu, minggu ketiga dan minggu keempat teman-teman ya, pukul 20.00 WIB, oke? Nah, di live class kali ini kita akan membahas seperti live class kemarin. Kalau live class kemarin itu kan kita ini ya, review review copywriting yang sudah dibuat sama teman-teman. Jadi waktu saya ikut webinar teman-teman, waktu saya jadi pemateri webinar, itu saya diminta untuk reviewin copywriting yang sudah peserta itu buat. Nah, review copywriting tersebut, itu saya jadikan ya studi kasus juga buat teman-teman di sini, agar teman-teman di sini bisa belajar ya. Oke, terus, karena di sesi kali ini kita juga akan review lagi, karena minggu lalu itu pas kita review itu feedback-nya bagus banget, jadi banyak teman-teman yang ingin, adain review kayak gini, ya udah ini saya share lagi ya review ya. Jadi review kali ini adalah kita ingin mereview orang-orang yang buat copywriting untuk produk peninggi badan, teman-teman. Yang mana bulan lalu kayaknya atau 2 bulan lalu itu saya sempet jadi pemateri, acara offline. Saya minta mereka untuk buat copywriting-nya. Nah, ini saya akan bagikan buat teman-teman yang nonton atau teman-teman yang nggak langsung. Tujuannya apa? Tujuannya agar teman-teman bisa belajar langsung cara mencari ide mereka, terus angle-angle-nya yang mereka pakai. Terus kita juga akan bongkar sama-sama dan review copywriting mereka. Ya, langsung saja saya share screen ya teman-teman ya.
Saya pindahin ke sini aja. Oke, sorry. Saya pindahin ke sini dulu, bentar. Oke. Bentar ya. Saya pindahin dulu. Jadi ini gini teman-teman, ini udah kelihatan nggak sih? Bentar ya, saya coba share screen. Oke. 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 Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan nggak sih? Kurang besar ya? Kelihatan? Kelihatan? Bisa ditulis di kolom chat teman-teman kalau misalkan terlihat jelas gitu kan. Jadi saya bisa lihat feedbacknya ya. Oke, sambil menunggu review dari teman-teman ya. Mungkin saya langsung lanjut juga ya. Jadi ini versi simple teman-teman. Saya minta mereka untuk buatin copywriting. Ya. Kelihatan nggak sih? Mungkin teman-teman bisa nanti tulis di kolom chat ya. Oke, jelas ya. Jadi saya minta buatin mereka, kok layarnya kecil? Mungkin saya zoom kali ya. Nah, ini lebih mantap kayaknya ya. Oke, sudah mantap? Mantap nggak sih teman-teman? Harus diklik. Hah? Ini udah jelas gak sih? Kayaknya udah ya, udah penuh ya. Aman ya? Oke ya, lanjut lagi ya. Jadi saya diminta gitu kan untuk ada dong sesi. Kalau diklik berarti nggak bisa dilihat jelas kalau di zoom. Oke ya, saya mungkin lanjut aja ya. Jadi saya diminta mereka teman-teman untuk ini ya bikinin studi kasus ya untuk produk peninggi badan yang mana saya buat bioposternya kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi bioposternya singkat aja. Jadi namanya, ya usianya, terus tempat tinggal, jenis masalah terbesar. Masalah terbesar di sini saya kasih beberapa ya. Seperti sudah sering insecure waktu ketemu lawan jenis atau pas mau kencan dengan cewek gitu kan, ya. Terus sudah mencoba berbagai olahraga tapi belum menemukan metode yang signifikan. By the way kalau teman-teman lihat kenapa usianya segini teman-teman, karena produknya itu peninggi badan ya, yang mana peninggi badan itu kalau misalkan untuk usia di atas ya 25 tahun ke atas, 20 tahun ke atas itu agak susah untuk ini ya untuk bisa meningkatkan tinggi badan. Faktor lain. Terus yang masalah yang lain, sering jadi bahan bulian, terus takut nggak bisa kerja di perusahaan ternama karena merasa tinggi badannya kurang ideal. Nah, ciri-cirinya mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan penampilan, terus kepercayaan yang mereka punya adalah mereka berpikir bahwa tinggi itu tergantung keturunan dan nggak bisa diubah. Keinginan mereka ingin punya postur badan yang lebih tinggi, ya di atas sekian, agar bisa terlihat lebih menarik, pede, dan gampang apply kerja nantinya. Public figure yang mereka idolakan contohnya ini ya, Bibayu, Denny Marco, Mark Daniel. Terus media online-nya ini, terus produknya ini ya. Produknya ini saya nggak tulis fitur dan manfaatnya teman-teman karena mereka yang jual. Jadi mereka pasti lebih tahu fitur dan manfaatnya gitu kan ya. Saya hanya tulis produknya ini ya. Medianya dan formula copywriting-nya bebas gitu kan ya. Nah, uniknya teman-teman, ini kan ada dua ya. Jadi kota teman-teman ya, kota Bandung dan Surabaya. Nah, teman-teman perbedaan antara ya, ini saya cek ini ya, kelihatan nggak sih? Oke, sorry. Ini ya, ini pertama mungkin saya gimana ya? Saya copy aja kali ya di sini ya, biar lebih jelas ya. Saya kalau nulis suka pakai ini teman-teman. Kalau teman-teman biasanya suka nulis gimana? Kalau saya sih suka nulis pakai ini ya. Ini ya, jelas nggak sih? Oke ya, udah ya. Nah,
Ini yang pertama ya, dia buat judulnya seperti ini teman-teman. Ternyata tinggal tergantung keturunan nggak bisa diubah. Oke. Terus isinya keturunan memang berperan pada menurut Chow Chang Wai dari Tufts University sekitar 60-80% perbedaan tinggi badan antara individu ditentukan oleh faktor genetik. Sedangkan 20-40% dipengaruhi oleh taman nutrisi dilansir dari Scientific American. Namun coba imajinasikan bagaimana kalau ada solusi yang dapat membantu tinggi badan kamu dan sudah dibuktikan lebih dari 500 orang. Produk ini paling ampuh dan terlaris di pasarnya. Pasti menarik bukan? Untuk cari tahu jawabannya. Nah, ini contoh copywriting yang mereka buat, teman-teman. Jujur sampai sekarang saya masih agak ya ngakak, teman-teman ya. Dalam arti bukan mengejek ya, tapi kreatif, teman-teman ya. Bahkan ini mereka saya nggak tahu ya, ini risetnya beneran atau enggak ya. Jadi kalau ini beneran ya bagus, tapi kalau enggak ya jangan berbohong gitu kan ya. Oke, nah kalau kita review teman-teman, yang pertama untuk judul teman sampai dimanapun ya. Kan teman-teman kapitalisasi ya. Jadi kata-katanya jadi nanti saya akan ubahnya seperti ini. Kalau sudah dikapitalisasi ya. Oke, terus enggak ini bebas aja sih. Kalau misalkan mau pakai enggak atau enggak gitu kan, itu tergantung bebas aja, tergantung ini kan apa sih target pasarnya kan. Yang mana target pasarnya kan ya zilenial kan atau milenial kan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau mau pakai yang nggak baku gitu ya. Hmm. Nah, kalau judulnya saya kan jadi seperti ini teman. Low sama low itu beda ya. Ya, kalau saya sih akan seperti ini teman-teman ya. Kenapa judul ini perlu dikapitalisasi teman-teman? Karena biar orang itu tahu teman-teman, mana yang judul, mana yang isi teman-teman. Jadi wajib teman-teman kapitalisasi ya. Oke. Terus di bagian sini teman-teman, ini mungkin akan saya enter gitu kan. Jadi biar nggak terlalu banyak teman-teman. Pastikan ya teman-teman ya. Teman-teman wajib tahu bahwa orang-orang itu saat baca copywriting itu mereka cenderung screening teman-teman dibandingkan baca gitu kan. Jadi pastikan teman-teman tulisan teman-teman itu kalau bisa sih satu paragraf itu 2 sampai 3 kalimat aja, jangan terlalu banyak. Agar orang itu lihatnya itu juga nggak malas gitu kan, matanya juga lebih enak. Oke. Nah, ini sebenarnya saya nggak tahu ya ini valid atau enggak ya. Ini yang harus cari tahu di ini ya, dipastikan ya. Jangan berbohong yang penting ya. Oke. Sebenarnya ini nggak perlu ya, karena ini kan udah ditulis ya. Kalau menurut ini, jadi ininya nggak perlu sebenarnya. Terus, namun coba di sini bisa tambahkan subjeknya sih. Namun coba kamu imajinasikan, bagaimana kalau ada solusi yang dapat membantu, oke. Oke. Nah, kalau ini saya akan ganti dengan berapa lama produk ini sudah berdiri, teman-teman, ya. Jadi, mungkin saya akan ganti dengan apalagi produk ini juga sudah, diproduksi atau sudah beredar gitu ya, sejak 2013 dan, sudah memiliki ratusan oh ini sudah ya? Sudah ada ya? Tapi produk ini juga sudah beredar sejak 2013 dan, terkenal paling ampuh itu hati-hati ya. Apalagi produk ini juga sudah beredar sejak 2017. Mungkin saya akan ganti kayak gini aja ya. Apa tadi nama produknya ya?
Jadi lupa teman-teman. Ya, kalau saya kan seperti ini ya, bentar ya. Apalagi software khusus untuk membantu menambah tinggi badan yang sudah beredar sejak tahun 2013 dan telah dikonsumsi. Hmm, kalau saya sih soalnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang ini buang ya. Nah, kakak saya sih saya akan seperti ini gitu ya. Ini judulnya gitu kan, terus ini isinya, ini yang harus dipastikan ya Cao Chiang Lai nih bener atau enggak gitu kan. Terus, di bagian sini kita, lebih main ke desire-nya teman-teman, terus di bagian sini kita berikan call to action-nya. Cuman di sini saya biasanya sih ini tergantung ya market-nya itu seperti apa ya. Dalam arti kalau misalkan market-nya itu adalah orang-orang yang ya ngerti medis gitu kan, kita bisa tambahkan apa yang menjadi kelebihan atau keunikan dari TNC Nutrien Calcium Powder ini. Cuman karena di sini kenapa saya nggak tulis itu, karena, di benak saya teman-teman, bagi milenial itu nggak menarik gitu kan. Jadi kayak, "Oh ini punya zinc," gitu kan, zinc-nya 500 miligram, kalsium dan lain-lain. Itu mungkin nggak menarik. Mungkin kita bisa taruh di, link yang tertera di sini, jadi di website-nya gitu. Tapi kalau overall sih saya akan menggunakan seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman ada pendapat lain juga boleh ditulis di kolom komen ya. Kita bisa diskusi di sini ya. Next teman-teman, ini ada banyak teman-teman copywriting-nya. Saya, review beberapa ya. Jadi nggak sampai semua ya teman-teman ya, karena ada 120 teman-teman ya. Nah, ini saya share ke teman-teman agar teman-teman itu dapat bayangan ya. Nah ini ya contohnya. Ini benar-benar fantastis. Tinggi Anda bisa naik 5 senti hanya dalam sebulan. Hah? Emang bisa? Yes, bisa banget. Bahkan sudah ribuan orang membuktikannya. Buset. Public figure Deddy Sumargo dan Omar Daniel juga sudah membuktikannya. Sekarang giliran Anda. Tertarik? Silakan hubungi nomor ini ya. Yang pertama teman-teman, ini benar-benar fantastis ya, masih oke lah ya untuk, judul gitu kan. Yang kedua ini yang kalau saya sih saya akan hindari teman-teman. Kenapa? Karena ini kan terlalu promising something gitu kan, menjanjikan sesuatu teman-teman. Ingat teman-teman, saat teman-teman membuat copywriting, teman-teman, hati-hati teman-teman dalam teman-teman itu menjanjikan sesuatu. Walaupun memang, "Waduh kan ini menarik Mas, 5 senti dalam sebulan." Iya, tapi apakah kamu bisa jamin itu pasti 5 senti dalam sebulan? Hati-hati teman-teman saat teman-teman mengklaim sesuatu, menjanjikan sesuatu, tapi orang itu nggak bisa mendapatkannya saat mereka menggunakan produk kamu atau jasa kamu, ya mereka pasti kecewa teman-teman. Sama halnya kayak teman-teman datang, gabung kelas copywriting tapi nggak sesuai ekspektasi teman-teman, otomatis teman-teman kecewa gitu kan. Jadi kalau teman-teman kecewa, ya, brand saya jelek gitu kan di mata teman-teman, lalu word of mouth-nya juga jelek teman-teman ya, digosipin, "Oh jangan jangan join kelas copywriting, jelek," gitu kan, nggak sesuai janji. Nah itu kenapa saya selalu menghindari, kalau misalkan kamu gabung kelas copywriting dapat meningkatkan omset, pasti laris, auto cuan, itu saya akan selalu hindari teman-teman. Jadi hati-hati saat kamu promising something. Yang kedua, ini sudah nggak relevan dengan briefnya. Yang mana briefnya itu saya nggak bilang bahwa public figure ini sudah mengkonsumsi. Tapi briefnya itu saya cuma bilang bahwa public figure yang mereka idolakan itu ini, gitu kan ya. Jadi nggak ada briefnya. Jadi ya ini contoh copywriting yang nggak sesuai sama brief ya. Oke, ini juga kita bahas lagi teman-teman selanjutnya. Oke,
Sering insecure dengan tinggi badan Anda saat ini? Dapatkan solusi menambah tinggi badan 2 sampai 10 senti dalam waduh ini juga overpromise ya. Dapatkan solusi menambah tinggi badan 2 sampai 7 senti dalam seminggu tanpa olahraga. Hati-hati gitu kan ya. Nah ini juga oke sebenarnya. Ini jadi kamu bisa menambahkan ya kalimat simpel gitu kan ya. Jadi apa sih kandungan dari TNC ini, TNC kalsium powder ini, dan kenapa ini bisa meninggikan tinggi badan. Nah dengan kamu menulis ini itu secara logika mereka akan berpikir oh masuk akal teman-teman. Karena kita tahu sendiri teman-teman orang itu kan banyak terpapar iklan gitu kan. Jadi orang itu ya secara gak langsung kebal juga dengan iklan yang oh ini pasti kamu dapat membantu menaikkan ini dan lain-lain gitu kan. Jadi kadang kala itu kita harus memberikan sesuatu yang bersifat logik teman-teman, yang masuk akal. Jadi nggak terkesan kayak omong doang. Caranya gimana? Kamu bisa menyertakan komposisi. Oke? Sama halnya kayak teman-teman punya produk atau jasa apapun. Cobalah teman-teman sebelum menjanjikan sesuatu itu bisa disertakan. Kenapa mereka bisa mendapatkan manfaat seperti ini? Itu yang harus kamu tulis ya. Oke ya. Apa lagi ya? Banyak ya. Saya cari yang menarik ya teman-teman ya. Karena waktu kita cuma 45 menit teman-teman ya dari platformnya ya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak bisa lebih sekarang. BTW kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom chat ya. Kita sambil diskusi ringan aja ya. Oke. Ini juga contoh ya menggunakan selective headline. Oke ya. Khusus kamu yang ingin punya tinggi badan ideal. Tinggi badan ideal ini mau saya buang ya. Tinggi badan ideal dapat membantumu untuk tampil pede, mendapatkan pekerjaan ini kurang ya, pekerjaan impianmu dan masih banyak hal. Di sini saya akan tambahkan ya. Dapat membantu tampil lebih pede, mendapatkan pekerjaan impianmu, dan masih banyak hal lainnya. Nah di sini ini kurang problemnya ya. Jadi kan teman-teman lihat ya polanya ya. Ini kan judul gitu kan ya, selective headline. Terus di bagian keduanya kita bilang bahwa oh ini loh manfaat yang bisa kamu dapatkan kalau kamu punya tinggi badan ideal. Cuman di sini nggak ada problemnya. Harusnya ada problemnya. Misalkan cuman untuk mendapatkan badan yang ideal itu nggak mudah, ada faktor usia lah, apa, ya kita sebutkan masalahnya gitu kan, jarang olahraga lah, terus nggak naik-naik gitu kan. Nah itu yang harus dijabarkan. Kalau misalkan kamu ingin bridging ke ini, sekarang nggak usah bingung lagi. Karena kan aneh kan, misalkan kita bilang bahwa, oh faktanya punya manfaat tinggi badan itu gini, tapi terus tiba-tiba bilang gini, sekarang tak usah bingung lagi. Nah bingungnya kenapa? Itu kan nggak ada, yang di sini miss gitu kan problemnya. Jadi di sini harusnya ditulis problem. Namun memiliki tinggi badan yang ideal itu nggak mudah. Nah, terus apa lagi itu bisa ditambahkan ya. Dan di sini baru kamu berikan solusinya. Tenang aja. Kami punya solusi untuk membantumu mendapatkan tinggi badan idealmu dan sudah terbukti membantu lebih dari 1.000 orang. Dan sudah terbukti dan lebih dari 1.000 orang sudah membuktikan lebih dari 1.000 orang sudah tenang aja kami punya solusi untuk membantumu mendapatkan tinggi badan idealmu. Dan lebih sebenarnya tapi yang di bawah ini tahu rahasia ini
Nah, kalau saya sih rasakan seperti ini ya teman-teman ya, untuk studi kasus yang ini. Jadi, judulnya sebenarnya udah oke gitu kan, bisa dicoba aja, selective headline. Terus di sini nggak apa-apa diberikan manfaatnya kalau kamu punya timing pada ideal, terus di sini harus ada problemnya, sebelum kamu masuk ke bridging-nya ini. Karena akan aneh ya teman-teman kalau kamu nggak bilang problemnya, tapi tiba-tiba langsung bridging. Oke? Terus apalagi ya yang menarik ya, kemarin saya, pas sesi itu saya menemukan ada beberapa menarik teman-teman ya, kreatif gitu kan, idenya menarik, saya akan share buat teman-teman ya, tapi saya lupa yang mana ya, bentar ya. Jujur aja siapa sih? Nah ini ya, ini juga menarik ya teman-teman ya, ini orang Surabaya ya. Oke ini ya, saya review dari ini ya teman-teman, ide copywriting-nya ya. Rek, kau ngerti gak? Rek, kau ngerti gak? Rek tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang bukan orang Surabaya, rek itu biasanya untuk kayak apa ya? Arek-arek, arek-arek itu apa sih? Apa sih? Cari Google ya. Konco-konco ya, konco-konco itu apa ya maksudnya ya? Teman-teman gitu ya, ya gitulah ya pokoknya ya. Rek, kon ngerti gak? Kon itu ya kayak lo gue gitu ya. Kalau Surabaya pakai kon gitu ya. Nah, dia bilang, "Rek, kon ngerti gak? Kalau faktanya 9 dari 10 cewek lebih menginginkan cowok yang lebih tinggi sebagai pasangan." Nah, ini harus divalidasi ya. Hati-hati teman-teman kalau nulis ya. Aku tahu kok masalah tinggi badan sering bikin kamu gak pede kan? Sering minder kalau deketin cewek. Dan bahkan sering dibully pas main basket karena dikatain Denny Sumargo versi pendek ya. Sayangnya usia yang semakin nambah akan membuat kesempatan tambah tinggimu makin berkurang. Mau seumur hidup pendek terus. Ini kesempatan terakhir kamu di usia pertumbuhan untuk mendapatkan tinggi badan yang ideal. Peninggi badan yang revolusioner dengan formulasi terbaru yang sudah terbukti membantu lebih dari 1.000 remaja yang berhasil tambah tinggi walaupun orang tuanya pendek. Dengan dengan kalsium terbaik ya. Dengan kalsium terbaik di dunia. Pemenang kompetisi kalsium terbaik apa ini? Di Panama. Apa sih ini? Saya nggak tahu ini apa ya harusnya. Pemenang kompetisi kalsium terbaik di ini mungkin nama ini ya negara ya. Panama ini adalah solusi cepat dan akurat bagi kamu sekarang. Penasaran buat tahu lebih lanjut? Lagi ada harga spesial khusus bagi kamu yang masih mahasiswa lo, klik di sini sekarang ya. Oke, saya akan review mungkin dari segi idenya ya teman-teman ya. Idenya menarik, yang mana orang Surabaya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan target kasar kamu adalah orang Surabaya, kamu mungkin bisa pakai bahasanya. Jadi yang lebih santai aja teman-teman, yang kayak kita ngobrol langsung seperti ini. Rek kon ngerti gak? Nah terus di sini yang nggak terlalu formal banget teman-teman kalau kita lihat gitu kan. Bahkan pakai kata-kata seperti pas main basket Denny Sumargo versi pendek gitu kan ya. Terus di sini dia juga memperbesar masalahnya teman-teman. Sayangnya usia yang semakin nambah akan membuat kesempatan tambah tinggimu berkurang gitu kan. Terus baru di sini dia masuk ke bridging-nya gitu kan, masuk ke produknya, dan revolusioner dan lain sebagainya. Penasaran buat tahu lebih lanjut? Lagi ada harga spesial khusus. Nah ini contoh ide copywriting yang menarik teman-teman. Jadi nggak monoton gitu kan, jadi nggak ya apa ya, lebih ini sih, lebih berani eksplorasi teman-teman. Kalau menurut saya sih ya. Tapi kalau teman-teman ada feedback lain juga bisa tulis di kolom komen ya. Oke. Ini juga menarik, dia pakai angle atau POV ya kalau teman-teman belajar ya. Itu dari social proof teman-teman ya. Faktanya sudah terjual lebih dari 1.000 kot. Kak, saya minum dulu ya. Faktanya sudah terjual lebih dari 1 juta kotak di seluruh dunia. Oke. Coba kalau kamu lebih tinggi
Coba kalau oh, oke. Jadi ini dia pakai storytelling gitu kan ya. Ini mungkin, ini dibuang ya? Bukan ya? Nih contohnya ya. Coba kalau kamu, lebih tinggi likes kayak Denny Sumargo, ini typo ya, Abi Bayu atau Omar Daniel, pasti kamu nggak bakalan insecure dan jadi bahan bulian teman lu lagi. Faktanya memang dengan tinggi badan dia, lu bakalan lebih pede dan kebanyakan perusahaan sekarang yang dinilai juga penampilan termasuk tinggi badan sih. Oke, di sini kayak kurang enak ya. Sore kemarin iseng-iseng cek, di Shopee toko, nah ini tokonya dia gitu kan. Nemu toko yang jual suplemen peninggi badan yang lagi viral. Pas aku lihat reviewnya banyak bintang 5 dan testimoninya. Jadi penasaran Alex gimana ya habis konsumsi suplemen ini? Doain yuk Alex, biar Alex sukses. Hmm. Saya nggak tahu ya, ini konsepnya gimana ya. Apakah dia itu buat story kayak dia itu Alex, tapi ada yang ngomongin dia, atau dia ini Alex. Nah ini saya yang bingung konsepnya. Cuman kalau teman-teman lihat idenya, ini sebenarnya bisa teman-teman praktekkan sih. Jadi teman-teman itu kayak, ya kalau teman-teman nonton di video storytelling, kayak kita itu buat sebuah cerita gitu kan. Kayak kita itu lagi curhat gitu kan. Tapi dalam curahan hati kita, itu kita selipkan jualan kita. Nah itu juga bisa teman-teman coba gitu kan. Belakangan ini saya belum sempat coba sih untuk klien gitu kan, untuk kopi yang saya buat. Tapi nanti saya akan coba sih teman-teman. Karena storytelling itu biasanya paling banyak kepake di Facebook sama TikTok sih teman-teman. Yang saya perhatikan ya. Dan itu ampuh banget teman-teman. Apalagi khususnya TikTok. Gitu kan. Karena TikTok itu orang-orang lebih menikmati sebuah cerita. Tapi dari overall dari ide sih oke sih ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa aplikasikan untuk produk atau jasa teman-teman ya. Bentar, mana lagi ya? Nah ini ya. Ini juga buat sebuah story dia ya. Ini ya. Alex, aku kemarin nggak sengaja dengar pas lewat kelasmu, kamu dikata-katain karena tinggi badanmu kurang ya. Iya Han, sumpah kesel banget loh. Banyak yang ngatain aku padahal aku udah olahraga apapun, tapi tetap aja tinggi badanku segini-gini aja. Aku pengennya sih tinggi badanku di atas 198 cm biar terlihat lebih menarik dan pede, menarik, eh, kurang efektif ya. Lebih pede dan pastinya nanti kalau aku mau ngelamar kerja kan lebih enak ya. Kamu belum tahu ya? Ternyata ada loh cara nambah tinggi badan dengan cepat dan aman banget. Hmm, caranya adalah konsumsi nutrien calcium powder. Sudah terbukti, sudah terbukti. Hmm, Hormon ini sudah terbukti. Bentar ya, saya coba utak-atik ya teman-teman ya. Dan nah kalau saya sih saya akan ubah seperti ini ya teman-teman ya. Konsepnya menarik gitu kan. Jadi kayak ya ngobrol, diomongin sama orang gitu kan. Tapi lebih ke storytelling teman-teman ya. Cuman ada beberapa yang kayak kurang efektif sih, jadi nggak enak dibaca ya. Tapi kalau saya sih saya akan ubah seperti ini ya. Jadi di sini ya dia buat sebuah naskah gitu kan yang mana dimulai dari problemnya. Dia bilang bahwa, "Aku nggak sengaja dengar pas lewat kelasmu kamu dikata-katain karena tinggi badannya kurang," gitu kan. "Sumpah kesel banget," dan lain-lain. Nah, di sini dia mulai masukin hope-nya, yang mana hope-nya ini sudah sesuai dengan brief-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini brief-nya, itu kan ini ya, keinginan mereka ya, punya, postur badan yang lebih tinggi, di atas 190 cm, oke?
Nah, di sini juga udah sesuai gitu kan. Jadi kalau, buyer personanya beneran mirip, mereka kan merasa, "Wah, ini relate banget dengan saya, relevan banget." Oke. Nah, terus di sini, cepat ini yang harus hati-hati teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita bilang cepat teman-teman, itu orang takutnya mempersepsikannya kan ambigu ya. Cepat itu berapa? Apakah 3 hari, 2 hari, 1 hari? Nah, itu yang harus mungkin dijabarkan ya. Mungkin, kalau saya sih saya akan ganti ini ya, ternyata ada loh cara nambah tinggi badan yang lebih cepat dan lebih aman gitu kan. Pasti saya akan ganti seperti ini ya, atau bisa juga ditambahkan, durasi waktunya gitu kan. Ternyata ada loh, cara nambah tinggi badan dalam waktu berapa gitu kan. Tapi dalam waktu itu juga harus hati-hati teman-teman. Makanya produk-produk kesehatan dan kecantikan itu yang kita harus hati-hati ya. Dalam arti kalau kalau bisa sih jangan salah tulis teman-teman ya. Karena saat teman-teman salah tulis, itu takutnya orang itu mempersepsikannya beda teman-teman. Jadi, ya one day kalau misalkan kita nggak bisa me menepati, janji itu, ya kita bisa tercoreng brand-nya ya. Oke, mana lagi ya yang menarik ya? BTW kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ya ditulis di kolom chat ya. Mmm, mhm mhm mhm. Nah ini juga hati-hati teman-teman ya, saat teman-teman itu sesuatu ya. Nah ini pasti ya jadi ini ya, ini sih, kayak dokter-dokter itu pasti komen gitu kan ya. Hati-hati gitu kan. Misalkan kalau di sini bilang 1.000 orang sudah membuktikan kalau usia 20 ke atas masih bisa lebih tinggi gitu kan. Faktanya ya apakah 20 ke atas itu bisa lebih tinggi? Karena banyak, artikel yang saya temukan itu bilang bahwa memang 20 ke atas itu agak sulit sih. Jadi ya harus hati-hati ya. Oke dari William, "Kopi mereka apakah bakal convert tuh? Rasanya kurang persuasif ya." Nah kalau convert itu memang harus dites sih. Jadi ini, mereka belajar aja buat dan belum dites. Nah kalau kurang persuasif sebenarnya, persuasif yang dimaksud itu apa? Nah itu kan yang harus kita jabarkan. Kalau misalkan sesuai brief ya masih oke-oke aja gitu kan. Jadi, masalahnya sesuai harapan, kayak persona gitu kan. Terus, bagaimana mereka produknya, keunikan, itu sebenarnya masih ya oke lah ya. Tapi kalau misalkan, persuasif yang lain kayak, mungkin tata bahasa gitu kan atau apalagi, tata baca gitu ya, terus cara nulis dan lain-lain itu yang memang harus diperbaiki sih. Tapi nggak apa-apa sambil jalan aja sih kalau menurut saya. Oke, ini ya, terus, kalau misalkan teman-teman masih pakai kata-kata superlatif seperti terbaik, terlaris, termurah, terampuh, terapa, yang lainnya, itu kalau saran saya coba diubah teman-teman. Jadi alih-alih teman-teman itu bilang terbaik, coba teman-teman bilang, "Kenapa produk ini terbaik?" Misalkan dengan kandungan apa gitu kan, membuat produk ini menjadi, apa gitu misalkan. Itu kan lebih, logik teman-teman ya, dibandingkan kalau misalkan teman-teman membilang sesuatu atau mengklaim sesuatu, bakalan terasa kayak orang bakalan berpikir kayak, ya kecap nomor satu gitu kan ya. Dan ini, saya bahas detail juga di video kelas copywriting yang semakin spesifik, semakin menarik teman-teman. Itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, terus mana lagi ya? Ini banyak banget ya teman-teman ya. Mmm. Nah, ini nanti, teman-teman bisa lihat beberapa gitu kan ya. Mana sih yang menurut teman-teman itu, idenya menarik untuk teman-teman nanti aplikasikan ke produk atau jasa teman-teman. Jadi memang yang saya perhatikan teman-teman yang, salah satu tantangan untuk menulis kopi adalah mencari idenya. Dan cari ide itu memang tidak lain tidak bukan adalah kita harus sering baca teman-teman, cari referensi. Masalahnya mungkin teman-teman merasa kayak, "Waduh Mas, saya itu udah repot, ngurus bisnis, kerjaan, nggak sempet cari referensi." Maka dari itu, di kelas copywriting kan ada bongkar copywriting, ya walaupun belum saya update lagi ya. Tapi di live class seperti ini, saat kita orang lain, kita kan juga bisa melihat idenya mereka.
kenapa mereka ngambil angle ini atau POV ini, kenapa dimulai dari sini. Nah, itu yang nanti mungkin teman-teman bisa aplikasikan ke copywriting teman-teman, ya. Nah ini juga mulai dari ini ya, apa, masalah keseharian sih. Pernah kepikiran nggak, saat lagi sayang-sayangnya tapi takut untuk ngedate? Itu juga yang aku rasakan pas pertama kali, buat janji ngedate sama gebetanku. Permasalahannya adalah, permasalahannya karena aku nggak pede dengan tinggi badan aku. Sudah aku, coba olahraga tapi sudah aku coba olahraga tiap pagi dan makan makanan yang bergizi, sedih banget belum bisa nambah tinggi badan juga kayak ketiban durian runtuh aku sudah aku coba olahraga tiap pagi dan makanan yang bergizi. Sedih banget masih belum bisa nambah tinggi badan juga. Oh, di sini kurang efektif ya. Mungkin di sini kasih apa ya, bridging-nya ya. Seperti tapi tidak namun, beda dengan sekarang. Tiba-tiba aku dapat info dari teman yang katanya konsumsi kalsium THC ini bisa membantu apa gitu kan. Itu masih lebih pas sih untuk bridging-nya ya. Dan benar setelah aku konsumsi kalsium THC selama 1 bulan tinggi badan aku naik dan pastinya makin pede dong. Nah di sini, mungkin bisa dijabarkan ya naiknya itu berapa senti ya, karena semakin spesifik semakin menarik teman-teman ya. Dari William lagi, BTW kok mereka semua ini jualan produk yang sama di FB, IG, dan Marketplace ya? Berarti mereka semua saingan satu sama lain. Ya, ya bisa dibilang seperti itu sih. Karena ini kan ya ini ya perusahaan distribusi langsung gitu kan, yang mana ya agent pasti banyak gitu kan ya. Jadi makanya secara nggak langsung mereka kan juga bersaing satu sama lain. Tapi kita bisa lihat teman-teman, walaupun mereka bersaing satu sama lain, itu copywriting-nya juga beda-beda gitu kan. Jadi mereka secara nggak langsung juga punya sisi kreativitas masing-masing ya. Oke, ini juga ada banyak banget teman-teman, dia pakai ini ya, pakai angka, teman-teman juga bisa pakai ya. Ini pakai angka juga. Nah, terus ini mulai dari harapan ya, kamu ingin punya tubuh ideal, teman-teman juga bisa pakai. Nah, terus ini mulai dari problem juga ya untuk, tipe copywriting-nya, kamu juga bisa pakai ya. Kamu kamu sebel karena dikatain kurang tinggi sama teman sendiri. Nah, ini juga mulai dari problem ya, masih mau dianggap pendek. Nah, ini, mulai dari problem juga ya. Ketahuilah ini sebelum Anda menyesal. Oke. Oke. Oh, event will close 2 menit. Oke. Oke, bentar, masih. Oke, teman-teman ya. Karena waktu saya cuma sampai 20.45, teman-teman, saya nggak tahu ini kenapa aplikasinya cuma bisa 45 menit. Jadi, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, ini saya scrolling ya, teman-teman bisa ditanyakan, teman-teman. Jadi, saya juga minta pendapat teman-teman. Teman-teman lebih suka sesi yang kayak gini nggak sih di live class ini? Atau lebih suka kayak ada materinya gitu, plus diskusi? Nanti teman-teman, bisa tolong tulis di kolom chat ya, teman-teman ya. Jadi feedback dari teman-teman itu nanti akan saya tampung, plus saya terapkan lagi untuk, live class di depan, teman-teman. Karena itu sangat berarti buat saya juga, teman-teman. Dan pastinya saya ingin memberikan, ya sesuatu lah ya, yang, terbaik buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa setidaknya bertumbuh gitu kan di kelas copywriting, teman-teman bisa belajar hal baru, teman-teman bisa aplikasikan dan ya tujuan teman-teman untuk menulis copywriting bisa tercapai ya. Oke, ini juga ya, uang bisa dicari, tinggi hanya sekali. Dan ya itu ya, kurang lebih banyak banget teman-teman. Tapi mohon maaf karena waktu saya cuman oh ini udah sampai ya. Tapi mohon maaf karena waktu saya cuma sampai 20.45 teman-teman, karena ya aplikasinya sekarang nggak bisa lebih dari 1 jam ya, cuma 45 menit ya. Saya nggak tahu kenapa, karena padahal ini udah ini ya, apa, pilihan paketnya udah yang ini ya, apa, lifetime ya. Tapi saya nggak tahu lah, ini punya Niko soalnya. Jadi, itu aja teman-teman mungkin yang saya bisa bagikan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada Nah, kalau misalkan teman-teman ada feedback lain, feel free banget teman-teman, dan kalau misalkan teman-teman lebih suka sesi yang bisa please tolong tulis di kolom, teman-teman atau DM saya juga bisa gitu kan, kalau teman-teman suka sesi-sesi yang review seperti ini. Jadi teman-teman bisa belajar hal yang baru. Oke, mungkin itu aja teman-teman dari saya. Thank you banget teman-teman udah nonton sampai sekarang gitu kan, ya atau teman-teman yang nonton rekamannya. Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya.